Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlin Cahaya Erwinda dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kami memiliki anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Hafiza Alma, Herlin Cahaya Erwinda, Yola Oktaviana, Karina Aprilia, Sania Novela Asri. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengembangan masyarakat. Masyarakat, sebagai terjemahan istilah society, adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi. 1. Selo Sumarjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang kedua, Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika seorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata, antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan, dan lain-lain. Adapun Surjon Sukanto mengukuhkan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang individu. Kedua, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan. Terakhir, merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem aturan yang sama. Dengan kesamaan tersebut, maka manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. Masyarakat juga sering diorganisasikan berdasarkan cara utama mereka dalam bermata pencarian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasikan ada yang namanya masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocok tanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Masyarakat pula dapat diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya. Berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat ban, suku, chiefdom, dan masyarakat negara. Selanjutnya, kata society berasal dari bahasa Latin, yaitu societas yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata society mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Baiklah, materi berikutnya yaitu dinamika masyarakat. Para ilmuwan di bidang sosial sepakat bahwa kehidupan manusia tidak statis, tetapi akan selalu berubah atau disebut juga dinamis. Kondisi inilah yang disebut sebagai perubahan sosial. Menurut More dalam Narwoko tahun 2017 halaman 362, perubahan sosial diartikan sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan nilai, norma, dan fenomena kultural. Dinamika atau perubahan masyarakat ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu diantaranya yang pertama, penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan atau gagasan. Yang kedua yaitu modal. Modal itu diantaranya adalah sumber daya manusia atau modal finansial. Yang ketiga yaitu teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu ideologi atau agama. Keyakinan agama atau ideologi ini berpengaruh terhadap proses perubahan sosial. Yang kelima yaitu birokrasi,
terutama yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam membangun kekuasaannya. Yang terakhir yaitu agen atau aktor. Hal ini secara umum termasuk dalam modal sumber daya manusia, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat adalah solusi pengembangan masyarakat. Pengorganisasian ini dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara itu, menurut Soeharto, pengorganisasian masyarakat adalah proses di mana warga masyarakat didorong untuk bekerja sama dan bertindak berdasarkan kepentingan bersama yang melibatkan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar secara formal. Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses ketika komunitas tertentu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya serta mengembangkan keyakinannya untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu, termasuk menentukan prioritas dan kebutuhan tersebut, yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan dengan usaha gotong royong. Sementara itu, menurut Toto Purwoko, pengorganisasian masyarakat penting untuk dilakukan untuk melakukan perubahan dalam memecahkan masalah atau memperbaiki keadaan yang seringkali tidak bisa dipecahkan secara individual. Menurut Ramadhani, tujuan dari pengorganisasian masyarakat itu adalah untuk membangun kesadaran akan arti pentingnya berorganisasi, mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk memperbaiki lingkungan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, Miftah mengemukakan bahwa tujuan pengorganisasian masyarakat yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi, untuk membentuk dan memperkuat organisasi dalam dan memanfaatkan serta mengelola, meningkatkan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan peluang mata pencaharian sampingan, mengembangkan keterampilan masyarakat melalui organisasi, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melindungi dan memulihkan sumber daya alam. Dari selanjutnya yaitu pentingnya pengorganisasian masyarakat. Ada dua alasan kenapa pengorganisasian masyarakat ini penting dilakukan. Alasan yang pertama yaitu bahwa masyarakat masih banyak yang berada di dalam kondisi lemah, sehingga perlu adanya wadah untuk bisa dijadikan wahana sebagai perlindungan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Alasan kedua yaitu banyaknya ketimpangan dan keterbelakangan di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana sebagian masyarakat ada yang memiliki akses dan aset untuk bisa memperbaiki keadaan, sementara sebagian yang lainnya tidak. Kenyataan ini menjadikan perubahan pada posisi sebagai jalan yang mungkin untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengorganisasian di dalam masyarakat. Baiklah, saya Karina Aprilia akan melanjutkan materi tentang aspek-aspek pengorganisasian masyarakat. Yang pertama, proses. Proses dalam pengorganisasian masyarakat merupakan proses yang dapat terjadi secara sadar, tetapi mungkin pula merupakan proses yang tidak disadari oleh masyarakat. Jika proses disadari berarti masyarakat menyadari akan adanya kebutuhan. Dalam prosesnya ditemukan unsur-unsur kesukarelaan. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok besar yang mempunyai batas-batas geografis seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya. Dan juga diartikan sebagai suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dan berada dalam kelompok yang besar. Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar. Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, berfungsinya masyarakat. Berfungsinya masyarakat ditandai dengan keberhasilan mengajak orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja, membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, serta melakukan usaha-usaha atau kampanye untuk mensukseskan usaha tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji selanjutnya. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang proses pengorganisasian masyarakat. Yang pertama,
bahwa satu kelompok masyarakat tertentu pertama kali harus mengidentifikasi adanya suatu keinginan bersama untuk melakukan sesuatu dalam rangka memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi. Sehingga mereka juga harus mengidentifikasi apa saja masalah-masalah penting tersebut. Yang kedua, kelompok masyarakat itu mulai merencanakan suatu strategi bersama mengenai tindakan-tindakan apa yang mereka harus lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, kelompok itu kemudian mendaftarkan apa saja kemampuan yang mereka miliki, apa saja kekuatan dan kelemahan mereka, dan jika perlu, apa saja keterampilan dan sumber daya lain yang masih perlu mereka adakan. Yang keempat, kelompok itu telah tiba pada tahap mulai melaksanakan semua rencana mereka sesuai dengan perkembangan keadaan yang mereka hadapi. Selanjutnya, ciri-ciri proses pengorganisan masyarakat yang benar. Yang pertama, berlandaskan sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua, pengakuan hak-hak atau penghormatan martabat masyarakat setempat. Yang ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bersama masyarakat. Yang keempat, fungsi dan manfaat sumber daya alam yang berkelanjutan, mengutamakan prakarsa masyarakat untuk perubahan ke arah kemajuan. Yang keenam, upaya secara bertahap dan terus-menerus. Sekian, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.